Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi sholatu wassalam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menambah keberkahan taklim ini kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan membahas satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang akan kita bahas ini, kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, hadis ini nomor 6077, dan di kitab Sahih Muslim hadis ini nomor 2560, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Abu Ayyub ini mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin, atau la yahjuru li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Muttafaqun alaih. Kata Rasul dalam hadis ini, la yahillu, tidak halal. Tidak halal itu artinya haram. Haram itu artinya dilarang. Bahkan kalau kita lakukan, kita berdosa dan dianggap kita bermaksiat. Kalau kita dianggap melakukan hal itu berdosa dan dianggap bermaksiat, berarti sesuatu ini sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dan menjadi hal yang harus kita betul-betul perhatikan dalam hidup kita. Apa itu? Ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Haram atau tidak boleh atau dilarang seorang muslim itu mengucilkan atau tidak mengajak berbicara saudaranya yang seiman lebih dari 3 hari. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah yaltaqiyani, padahal kedua orang ini saling bertemu, bertatap muka, tapi fayuridu hada wa yuridu hada. Namun mereka berdua walaupun bertatap muka saling membelakangi, cuek, tidak mau ajak bicara. Karena marah, karena kesel, karena benci, maaf, na'udzubillah, mungkin karena dendam dan sebagainya. Kata Rasul, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Kalau seandainya hal ini terjadi antara dua orang muslim yang bersaudara itu, yang terbaik dari yang kedua itu adalah yang memulai untuk berdamai dan memberikan salam terlebih dahulu. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pertanyaannya adalah, meninggalkan saudaranya tidak bertegur sapa
meninggalkan saudaranya, tidak mau berbicara, itu karena apa? Yang tidak boleh itu tidak mau bertegur sapa dan tidak mau menegur dan tidak mau berbicara kepada saudaranya yang seiman karena apa? Karena marah atau mungkin karena kesel minimal atau mungkin maaf karena benci atau mungkin ya naudzubillah mungkin karena dendam dan sebagainya dan sebagainya. Bisa jadi karena termakan isu atau memang karena saudaranya yang seiman ini ngeselin dia, bikin dia kesel, bikin dia marah, bikin dia tersinggung, sehingga dia nggak mau untuk bertegur sapa dengan saudaranya yang seiman ini. Dalam Islam ini jelas bahwa ini adalah hadis yang jelas-jelas clear, kita lihat bahwa Islam itu adalah agama mengatur kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Dan Islam ini jelas, ini salah satu dasar, salah satu bukti bahwa Islam itu adalah agama yang betul-betul memperhatikan peradaban. Ya, peradaban dalam hal ini peradaban apa? Peradaban pergaulan, peradaban komunikasi, peradaban bagaimana kita berinteraksi. Bayangkan hal seperti ini saja oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang kepada umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah ini menginginkan umatnya itu akur, umatnya itu bersatu. Kalau ada hal-hal misalnya terjadi sebab-sebab terjadi konflik, selesaikan, jangan dipertajam atau jangan maaf ya dibesar-besarkan. Bahkan kalau bisa temannya atau saudaranya yang lain, kalau terjadi hal seperti ini mungkin pada tetangga kita, pada teman kita, pada orang-orang yang selama ini bersama kita, kalau seandainya terjadi konflik dengan temannya yang lain, dengan tetangganya, kita yang tahu semestinya mendamaikan. Jangan kita menjadi provokator, jangan justru kita manas-manasin, jangan kita justru ya kalau kata orang kampung tuh ngompor-ngomporin, ya Pak ya, atau ngompor-ngomporin. Akhirnya semakin iya memang orang tuh memang mulutnya nggak dijaga. Gue juga pernah digituin katanya. Lah, lu mah cuma digituin, gue mah lebih parah. Kacau lah. Betul nggak Pak? Kamu cuma digituin nggak seberapa. Oh saya mending di depan anak saya, di depan istri saya lebih parah dari itu. Ya sudahlah. Seandainya pun terjadi hal yang kita nggak suka, ya lebih baik menghindar. Menghindarnya pun bukan karena benci. Nah, yang dibenarkan coba, menghindarkan pun bukan karena dendam. Menghindar pun bukan karena marah. Tapi menghindar pun karena untuk ya. Untuk apa, Pak? Untuk menghindari jangan sampai terjadi konflik. Ya, tegur sapa ya tetaplah. Ya, mungkin silaturahim ya tetaplah. Tapi karena kita mungkin nggak suka karena kelakuannya, perangainya kayaknya susah banget dibilangin. Ya, kalau kata orang Jawa tuh udah dablek gitu loh. Apa dablek, Pak? Hah? Dablek itu nggak peduli, dia nggak masa bodoh gitu loh. Ya kalau seandainya memang tuh orang udah dablek, ya kita misalnya nggak mau bertemu dengan orang itu, tapi jangan ada niat marah kita pada diri kita. Kita kasihan sebetulnya sama dia. Nah, kenapa kamu menghindar dari dia? Bahkan kadang-kadang mau ketemu dia, bukan nggak mau ketemu. Saya menghindari terjadi konflik.
Saya menghindari terjadi ribut sama orang model begitu. Saya menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Ya, tapi tetap silaturahim kita tetap dijaga, silaturahim kita tetap tidak putus. Kenapa? Karena ya kita tahu kan fil ittihadi quwwatun wa fit tafarruqi du'fun. Itu pepatah. Fil ittihad, di dalam kita bersatu, itu insya Allah di situ ada yang disebut dengan kekuatan. Tapi wafit tafarruqi du'fun. Kalau kita selalu bertengkar, kita selalu ribut, kita selalu mencari persoalan, mencari masalah, di situ kita akan lemah. Ya, di situ kita lemah. Makanya Islam ini subhanallah ya, hadis ini menyatakan bagaimana kita menjadi masyarakat yang kuat, masyarakat yang berwibawa, masyarakat yang berperadaban. Nah, masyarakat yang beradab itu adalah masyarakat yang kuat, masyarakat yang menjaga persatuan dan kesatuan. Bukan masyarakat yang gampang diprovokasi, bukan masyarakat yang gampang dipecah, bukan masyarakat yang gampang, maaf, ya, diadu domba. Saya nggak ngerti ya, kok domba yang jadi sasaran gitu, adu domba. Apa? Kambing hitam. Kambing hitam, kemudian adu domba. Maaf kalau orang ini nggak nikah kumpul kebo, dia bilang. Gimana ceritanya nih Pak? Kumpul kebo, adu domba, kambing hitam, terus apa lagi Pak? Hah? Kelinci percobaan. Emang kelinci dicoba ya? Enggak kan? Hebat orang Indonesia ini. Orang Malaysia tuh bingung Pak. Orang Indonesia tuh bingung. Saya kebetulan 3 tahun tinggal di Malaysia, di Kuala Lumpur waktu saya kuliah. Yang diantara orang Malaysia tuh bingung bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tuh banyak sekali istilah-istilah yang mereka nggak ngerti. Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Apa itu Menpora? Gitu. Apa lagi Pak? Banyak di kita itu. Istilah-istilah yang orang bikin bingung orang gitu loh. Tapi alhamdulillah kalau kita ikuti gara-gara YouTube nih Pak nih, gara-gara YouTube ya. Sebagian Eropa bahkan Afrika tuh demen mau bahasa Indonesia gitu loh. Karena banyak TikTok udah banyak apa Pak? Yang lucu-lucuan gitu loh. Bahkan orang Malaysia pun anak-anak mudanya keranjingan gitu dengan bahasa Indonesia tuh. Aduh. Sana dikit dong katanya. Ada ini orang Malaysia. Ya Allah, bagaimanapun yang namanya film Ipin Upin itu ternyata nggak terlalu berpengaruh ya Pak ya. Nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau ya saya waktu di Malaysia tuh dulu di TV 3, ada di TV RTM namanya, TV 1, TV 2. Ada film khusus. Bukan, kalau di Malaysia bukan nonyil. Kalau film Indonesia namanya Dari Seberang. Ada acara namanya Dari Seberang. Kalau acara Dari Seberang itu udah pasti film Indonesia. Ya Allah, sudah kok ngomongin gituan ya. Jadi Islam ini mengenal Pak, persaudaraan itu tanpa batas geografis. Apalagi kalau kita bicara ya Pak ya, udah tingkat internasional. Kalau ada dua negara sesama Muslim konflik, ya negara lain jangan jadi provokator manas-manasin gitu loh. Jadilah pendamai. Ya, jadilah pendamai. Jangankan subhanallah kita lihat ya sekarang ini banyak konflik di mana-mana, Pak. Ya, yang kita sedang lihat kemarin terakhir Thailand dengan Kamboja. Itu sama-sama negara ASEAN kan, Pak. Thailand, ya, saya kebetulan pernah ke Thailand ya. Ya, Thailand itu banyak juga orang Muslimnya, khususnya di selatan, ya di Patani, di Songkla, itu banyak orang Muslim ya, Pak. Dan saya kebetulan punya kawan ya, teman saya kuliah di Madinah, ada
pernah menjabat sebagai wakil menteri di Thailand itu. Saya ketemu beliau. Jadi negara yang wajah-wajahnya mirip-mirip juga sama kita gitu loh Pak. Ya Kamboja itu sebetulnya candi yang diributkan antara Thailand dan Kamboja itu sebetulnya peninggalan kerajaan Sriwijaya kalau saya tidak salah itu. Champa. Champa itu banyak orang Muslim, Mbak. Champa itu banyak orang Muslim. Waktu saya di Madinah dulu ada beberapa orang teman saya sama-sama kuliah di Madinah itu dari Champa, Muslim Champa. Ya. Dan budayanya sama dengan kita gitu loh. Ya, Muslim Thailand, Muslim Champa itu sama dengan kita budaya Islamnya. Kalau malam Jumat marhabanan, baca Yasin gitu. Ya, sama dengan kita mirip. Ya. Apalagi Thailand Selatan. Nah, Thailand Selatan itu mirip sekali. Yang paling enak itu kalau bicara Thailand itu kalau makan namanya tom yum, Pak. Oh, tom yum orang asli betul yang masak tuh nikmatnya bukan main, Pak. Dah. Coba Thailand dengan Kamboja bisa seperti itu. Semestinya kita sebagai sama rumpun serumpun ya serumpun ya kita mendamaikan. Jangan sampai memprovokasi. Kita damaikan, itu Islam. Ya, Islam itu agama yang betul-betul rahmatan lil alamin. Maka ada satu pertanyaan, apa sih bukti bahwa Islam itu membangun peradaban rahmatan lil alamin? Ya ini salah satunya bukti. Islam itu agama ajaran yang membangun peradaban rahmatan lil alamin. Ini salah satunya. Sekecil mungkin terjadi konflik itu cepat. Sampai kata Rasulullah begini kan, wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Yang terbaik dari dua hamba Allah yang mungkin terjadi konflik itu ngalah. Ya, kalau kata sepatah orang kampung, sing waras sing ngalah. Ya, sing waras sing ngalah. Yang waras tuh ngalah gitu loh. Ya walaupun mungkin satu saat kita juga harus tegas. Kalau ada hal-hal yang berupa pelanggaran hukum tetap ditegakkan. Tapi bagaimanapun sing waras sing ngalah. Jadi peradaban yang diajarkan oleh Islam ini jelas bahwa Islam itu adalah peradaban yang mengantarkan umat manusia kepada peradaban rahmatan lil alamin. Bukan cuma dalam, ini hal sosial ya, dalam ekonomi coba kita lihat. Kenapa Allah mengharamkan yang namanya ribawi? Karena Allah ingin membentuk ekonomi itu dibentuk atau dibangun atas peradaban rahmatan lil alamin gitu loh Pak. Ini gara-gara konsep ribawi dalam ekonomi orang jadi sadis Pak. Orang jadi kejam, rasa kasih sayang, rasa kepedulian itu akhirnya hilang. Bahkan yang ada rasa apa? Rasa menindas. Coba kita lihat sekarang. Tidak sedikit orang gara-gara pinjaman online. Ini bukan rahasia saya lihat sekarang Pak. Kalau kita ikuti berita-berita ya, di media, di medsos, bahkan dalam kehidupan kita bertetangga, banyak akhirnya keributan antara suami dan istri, antara anak dengan orang tua. Saya diadukan oleh seseorang tetangga, tapi saya nggak begitu kenal dia, tapi dia curhat sama saya karena saya ngajar di masjid tempat beliau. Ya, saya diadukan, seorang bapak nangis ke saya, Pak Ustadz, saya mau bagaimana ya katanya. Ada apa Pak? Saya bilang, rumah saya yang satu-satunya ini Pak Ustadz, surat tanahnya, surat rumahnya diambil sama anak saya, terus digadein sebagai jaminan pinjaman. Saya nggak tahu. Terus ternyata pinjamannya dia pakai untuk apa, dia nggak kasih tahu kita katanya. Tahu-taunya macet. Terus gimana? Kenapa? Ya sudah, saya terancam.
rumah saya ini disita katanya. Dan saya nggak mampu untuk bayar katanya. Ya saya hanya tinggal tunggu aja. Tunggu apa Pak? Ya tunggu diusir dari rumah saya katanya. Pinjamnya nggak seberapa, jaminan surat rumah. Kalau sudah waktu tempo nggak kebayar, disita itu rumah. Ini kan konsep ribawi kan Pak? Saya ada kenal orang, curhat juga sama saya. Dia pertama kali minjam 25 juta Pak. Tapi bukan cuma dia sebetulnya berteman ingin buat bisnis gitu. 25 juta. Tapi untuk jaminan pinjaman 25 juta itu surat tanah dia, rumah dia. Seluas 201 meter. Ditunjukin sama saya, fotokopi sertifikatnya. Ustaz, ini rumah saya ini katanya. 3 hari lagi kalau nggak saya bayar, habis. Ya gimana saya? Bisa nggak nolong saya? Atau minimal ada nggak teman Pak Ustadz yang bisa nolong saya? Ya belilah. Walaupun dengan harga yang ini, yang penting saya bisa beli rumah lagi walaupun kecil tanahnya. Karena saya nggak terusir. Gara-gara cuma pinjaman 25 juta. Dia harus bayar sekian juta yang dia nggak mampu. Kalau enggak, tanah rumah satu-satunya disita oleh pihak, ya apalah namanya, bank atau apa, saya nggak tahu itu. Ada lagi kawan saya nangis-nangis sama saya Pak, pengurus masjid, karena dia sering minta saya ngisi ceramah di masjidnya di Jakarta. Saya kaget ketika saya taklim di tempat dia, hari itu kok dia sedih murung gitu. Ini kayaknya teman saya ini ada sesuatu nih saya lihat. Selesai taklim, nangis-nangis dia. Kenapa? Saya sekarang udah nggak tinggal di rumah saya yang kemarin, yang beberapa waktu yang lalu Pak Ustadz datang ke rumah saya. Ya kenapa saya bilang? Udah disita rumah saya katanya sama bank. Lah kenapa saya bilang? Ayah saya meninggal, ibu saya minjem duit 85 juta. Ini di Jakarta loh Pak. Saya pernah ke rumahnya, masuk mobil Pak. Terus sama ibu saya nggak kebayar itu 85 juta itu. Saya nggak tahu berapa lama. Akhirnya 85 juta beranak hampir 600 juta. Nggak tahu gimana itu ceritanya. Kok 85 juta berapa tuh bunganya tuh? Kok bisa sampai 500 juta lebih? Saya dikasih tempo 1 bulan untuk menyelesaikan. Dari mana saya duit katanya? Akhirnya dengan berat hati rumah saya disita. Semua barang-barang saya dikeluarkan. Dan saya dengan orang tua sekarang ngontrak katanya. Itu pihak yang meminjamkan nggak mau tahu itu Pak. Kita mau protes apa Pak? Ya kan dah? Nah, itu resiko lu, itu urusan lu. Lu mau tinggal di mana, lu nggak punya rumah, mau tinggal di kolong jembatan tuh urusan lu, bukan urusan gua. Kan gitu tuh yang terjadi Pak. Sudah nggak ada lagi yang namanya rasa kasih sayang. Sudah nggak ada lagi rasa peduli. Sudah nggak ada lagi yang namanya perhatian, sudah nggak ada. Apalagi mau nolong, yang ada malah mau ngerampas dan menguasai dan berpindahnya hak kepemilikan. Konsep ribawi ini dalam Islam itu dilarang. Ekonomi ribawi begini, karena Allah ingin membangun peradaban ekonomi yang rahmatan lil alamin. Bukan peradaban ekonomi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang mampu menindas yang nggak mampu. Itu Islam. Itu dalam ekonomi. Bahkan terhadap binatang pun pernah saya kasih contoh di sini, Pak. Peradaban rahmatan lil alamin sampai kepada binatang. Bahkan sampai orang yang terpidana mati, yang memang terbukti dia melakukan kriminal yang hukumnya memang hukuman mati. Apa kata Rasul?
Ini hadis Sahih Muslim. Pernah kita bahas hadisnya di sini, saya masih ingat. Idza qataltum al-qitlata wa dzabhtum az-zibhata fa ahsinu az-zibhata, kata Rasul. Jika engkau memang harus melakukan eksekusi mati terhadap terpidana mati yang memang karena kesalahannya, atau karena engkau menyembelih binatang sembelihan, apa kata Rasul? Bikin sebaik mungkin cara penyembelihan binatang itu atau cara eksekusi terpidana tersebut. Bagaimana kata Rasul? Fal yuhidda syufratahu. Alat, golok, pedang. Apa sih namanya itu? Pisau kalau binatangnya kecil. Kalau kayak ayam, bebek. Itu bikin, kata Rasul, setajam mungkin. Dan potong sekali ini putus 3 urat nadinya itu. Ya, yang untuk makanan, yang untuk nafas, itu potong 3-3-nya itu. Jangan digodot-godot, nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Makanya bikin setajam mungkin, bikin selesai. Rasul bilang, wal yurith zabihatahu. Itu binatang sembelihanmu itu nggak akan merasa sakit, nggak akan merasa menderita. Ya nggak usah jauh-jauh, Pak. Ketika kita terkena luka dengan pisau yang sangat tajam, kan nggak terasa tuh, Pak. Terasa nggak? Nggak terasa. Tahu-tahu ya Allah udah luka. Baru habis itu baru perih. Tapi ketika begitu nggak terasa. Dan ini kan pernah dilakukan penelitian di Jerman, di Fakultas Pertanian. 2 orang ilmuwan melakukan riset penelitian. Sapi dikelompokkan oleh dia 2 kelompok. Kelompok yang pertama disembelih secara syariat, yang dengan pisau yang sangat tajam atau dengan golok yang sangat tajam itu. Yang kedua, disembelih binatang itu dengan cara dipingsankan dulu, dibius dulu, baru disembelih. Dan untuk mengetahui apakah binatang ini tersiksa atau tidak, apa yang terjadi? Ditaruh dulu chief sebagai pengontrol perasaannya di otak dan di jantung binatang ini. Ketika waktunya disembelihlah 2 kelompok binatang ini. Dan binatang ini sudah diletakkan chief di otak dan di jantungnya. Disembelih dengan cara syariat Islam, itu darahnya langsung ngocor. Gitu. Karena apa? Karena jantungnya masih normal. Jadi masih memompa darah yang begitu dahsyat. Sehingga darah-darah yang ada pada dagingnya itu bersih, hygiene. Tapi ternyata binatang yang disembelih dengan cara dipingsankan, obat bius itu berpengaruh kepada otak dan kepada jantungnya. Sehingga darahnya itu tidak maksimal keluar. Masih banyak menempel di tubuhnya. Dan binatang itu, daging itu cepat membusuk. Dan cepat keluar yang namanya kuman-kuman itu cepat. Dan tidak hijin. Belum lagi alat yang ditaruh di kepala, di otak dan di jantung binatang yang disembelih dengan cara dibius itu, alatnya bereaksi, Pak, menandakan bahwa binatang ini merasa kesakitan ketika disembelih. Islam adalah agama, subhanallah, yang membangun peradaban rahmatan lil alamin sampai kepada binatang. Bahkan sampai ke orang yang terpidana. Pidana mati itu kan macam-macam, ada dengan cara disuntik, ada cara dengan digantung, ada cara ditembak, ya Pak ya. Dengan ada yang disetrum. Islam enggak, dengan cara dikisos. Saya pernah melihat eksekusi kisos itu waktu saya kuliah di Madinah dulu. Di depan Masjid Nabawi, dulu masih di depan umum tuh, setelah sholat Jumat itu. Itu yang terpidana mati dengan cara kisos, itu nggak sampai hitungan menit, Pak. Oleh algojonya, tapi nggak pernah tuh kepala putus tuh, nggak pernah. Pasti ada yang tersisa. Lihai memang algojonya. Langsung hitungan detik. Tapi orang yang terpidana mati dengan cara disetrum, waduh, berapa menit itu tergantung kekuatan fisiknya. Orang yang terpidana mati dengan cara digantung pun seperti itu.
Orang terpidana mati dengan cara disuntik pun seperti itu. Tidak langsung. Bahkan orang terpidana mati dengan cara ditembak pun. Ya, terakhir ya itu Freddy Budiman di Indonesia itu yang pernah diekspos. Yang saya pernah baca. 16 menit hitungannya setelah ditembak baru meninggal. Sekarat 16 menit. Tapi Islam enggak. Tapi kan ini orang-orang sekuler ini selalu mengatakan Islam itu kejam dan sadis. Dan kita terpengaruh. Dan ini bukan kata saya, Pak. Ya. Dahsyatnya syariat Islam ini. Ini orang-orang yang ngerti tentang dampak bagaimana kematian terhadap terpidana dengan dihukum mati, dengan cara disuntik, dengan cara digantung, dengan cara ditembak, dengan cara disetrum. Yang paling efektif itu dengan cara Islam, yaitu dengan cara dikisos. Rahmatan lil alamin, walaupun terhadap terpidana. Rahmatan lil alamin, walaupun terhadap binatang yang akan disembelih, yang dagingnya halal untuk kita konsumsi. Rahmatan lil alamin juga, walaupun dagingnya halal kita konsumsi, tapi darahnya haram. Ini dalam kuliner, Pak. Jangan kau makan itu darah sapi itu. Jangan kau makan konsumsi itu darah kambing itu. Jangan kau makan itu darah kambing, darah apa tuh? Darah ayam itu. Jangan ditampung darahnya, itu haram. Kenapa Allah ingin menyelamatkan kita dari barang-barang dan makanan-makanan yang kita konsumsi? Kenapa? Ternyata dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan, kalau kita sakit atau binatang sakit, kita bawa ke dokter, atau kita pergi ke dokter, dia ambil darah kita cuma sekian mili, dimasukkan ke laboratorium. Dalam waktu yang tidak lama diketahui bahwa maaf Pak, bapaknya asam uratnya tinggi, gula darahnya tinggi, kreatininnya tinggi, bahkan kayaknya darah putihnya ada virus ini, bahkan kayaknya ya sabar ya Pak ya, kayaknya ada terindikasi ini kanker ini. Macam-macam ketahuan cuma gara-gara darah berapa Pak. Pantes lemes banget badan, pantes nggak ada semangat ya Pak ya. Itu gara-gara darah sedikit. Ya, makanya lemes-lemes nggak usah periksa darah deh Pak. Ya dokter kalau nggak periksa darah nggak bisa dia mendeteksi penyakit kita ya Pak ya. Nggak, ini bercanda. Jadi kesimpulannya apa? Dengan darah yang sedikit itu bisa terdeteksi penyakit-penyakit yang negatif dalam tubuh. Nah Allah tuh nggak mau menyengsarakan kita Pak. Walaupun dagingnya silahkan konsumsi, tapi darahnya jangan. Itu sarang penyakit gitu loh. Tapi sekarang coba lihat, orang kita sekarang nih, waduh, Indonesia itu Pak kreatif dalam bikin kuliner Pak, kreatif. Tapi nggak dipedulikan sehat atau enggak. Ada kuliner pedesnya setengah mati. Aduh, macam-macam dah di. Saya pernah di Jakarta itu ada namanya nasi goreng gila. Nah, apa ini nasi goreng gila? Saya tanya sama teman saya yang tinggal di situ, itu apa nasi goreng gila? Nasi goreng yang pedesnya setengah mati, Pak Ustadz. Hah? Wah, pokoknya pedes banget dah. Nggak berpikir padahal jeroan kita nih, organ tubuh kita ini kan punya keterbatasan toh. Kadang-kadang maaf, makanan minuman yang semestinya kan kalau kita bikin teh ini Pak nih, pagi kita bikin sore udah basi. Lah ini ada minuman teh setengah tahun. Itu ada apa? Ada pengawet gimana gitu loh. Apa nggak berbahaya itu bagi tubuh kita Pak? Kalau kita konsumsi yang kayak gitu. Saya maaf Pak ya, saya pernah pergi ke Palestina yang dikuasai oleh Yahudi. Bahkan saya pernah pergi ke Sri Lanka, mayoritas penduduknya itu adalah orang Buddha. Itu di Palestina, di Israel itu Pak, rokok tuh kagak ada Pak. Ada pun susah carinya, mahalnya setengah mati. Karena orang Israel tuh nggak suka. Orang merokok tuh nggak suka Pak.
Lah kita, aduh, di masjid aja ngerokok. Tapi bukan masjid ini, alhamdulillah nggak ada di sini. Nggak ada kan asbak rokok, nggak ada kan di sini kan? Ya Allah, di depan imam ada asbak rokok. Aduh. Nah, itu yang namanya di Sri Lanka itu, saya 2 kali ke Sri Lanka itu. Ya. Itu nyari rokok setengah mati, Pak. Mahalnya setengah mati itu. Kalau menurut ekonomi orang Sri Lanka, mahal tuh rokok itu. Lebih baik beli nasi, katanya beli beras daripada beli rokok. Jadi kita juga udah mahal kok. 50.000 sekarang rokok, Pak. Tapi yang anehnya untuk beli rokok ada SPP anaknya maunya gratis. Kan gitu toh? Oke, bikin pesantren ya. Kenapa? Anak saya boleh masuk nggak? Ya silakan. Tapi gratis kan Pak Kiai pesantren makan. Nah, dia ngerokok. Minta anaknya diajar gratis. Ya Allah, emang makan listrik kagak bayar, saya bilang. Jadi mental rusak gara-gara rokok, Pak. Lebih memperhatikan rokok dibandingkan pendidikan anaknya, bahkan gizi anaknya. Maka Islam adalah agama yang berperadaban, yang membangun peradaban sosial, membangun peradaban ekonomi, membangun peradaban ya berbagai macam. Ya, nah, oke, kita lihat ke di sini. Bagaimana kalau dia enggak bertegur sapa, enggak ketemu, karena enggak ada, memang enggak niat untuk, memang tidak ada niat untuk tidak bertegur sapa ya, karena memang jarak jauh aja gitu loh. Karena mungkin ya jarak ketemu aja itu enggak ada masalah. Ini yang enggak boleh ketemu sering, bahkan satu jemaah di masjid tapi enggak bertegur sapa. Saya kadang-kadang heran gitu loh Pak. Ada ya saya yang kadang-kadang jadi korban. Pak. Saya sering bilang, nah, apa itu Pak Ustadz Faisal itu alumni Madinah tapi ngerjain bid'ah mulu. Kalau ketemu saya udah nggak mau negor saya Pak. Padahal dulu sebelum masuk kelompok kajian itu sama saya akrab banget. Udah masuk kelompok itu sama saya salamnya udah nggak mau. Pak Ustadz Faisal itu masih ngerjain bid'ah katanya, masih maulid, masih tahlilan gitu. Masih kunutan subuh katanya. Ya saya orang yang nggak mempermasalahkan ente mau kunut mau enggak, mau tahlilan mau enggak, bagi saya nggak ada masalah. Karena apalagi sholat subuh, kalau Bapak tanya saya mana yang benar sholat subuh kunut apa kagak, yang nggak benar tuh yang nggak sholat subuh. Betul nggak Pak? Tapi kalau imam kunut, Anda nggak kunut itu nggak benar. Atau imam nggak kunut, Anda kunut sendirian itu nggak benar. Itu namanya mufarokoh. Oke Pak? Oh, saya diajarin oleh keluarga saya, saudara saya nggak ada kunut subuh-subuh. Nah, dia jadi makmum, imam kunut, dia diam aja nggak kunut. Atau, oh saya mah dari kecil kunut katanya. Imam nggak kunut sendirian. Jelas Pak? Ya, karena kunut itu juga menurut Imam Syafi'i juga sunnah, nggak kunut juga sholat sah. Tapi ada etikanya dalam berjamaah itu. Kenapa? Rasulullah SAW itu bersabda dalam sholat jamaah salah satu etikanya adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu kalau selama yang dilakukannya masih benar dan ada sumber hukumnya, kita harus ngikut sebagai makmum. Kalau enggak kita ngikut, kita mufarokoh. Apa artinya mufarokoh? Dapat pahala sholat berjamaah, dapat pahala sholat tapi pahala jamaahnya enggak dapat. Kenapa? Karena kita sudah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh imam. Oke Pak? Oh, kok sampai situ-situ? Hal penting dari hadis, seorang muslim atas muslim yang lainnya mempunyai hak-hak yang sangatlah besar. Di mana hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Dan hak-hak itu telah diutarakan oleh Al-Ghazali, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan di antara kewajiban tersebut adalah apabila engkau bertemu dengannya hendaklah kamu mengucapkan salam. Kata Rasul, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Kalau engkau ketemu saudaramu yang seiman,
Ucapkan salam kepadanya. Salam itu dahsyat, Mbak. Itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan. Assalamualaikum selalu diberikan oleh Allah kepadamu. Warahmatullah, bahkan rahmat dan kasih sayang pun dari Allah semoga diberikan oleh Allah kepadamu. Wabarakatuhu, pakai jamak plural, barakatuhu, keberkahan dari Allah. Bukan hanya keselamatan dan bukan hanya kasih sayangnya, tapi keberkahannya pun semoga Allah berikan kepadamu. Itu yang namanya assalamualaikum, mau pagi, mau siang, mau malam, mau tengah hari, mau jam 2 malam, pas itu, Pak. Ya, Pak ya. Sesuai itu, tengah malam ketemu saudara, assalamualaikum, pas. Pagi hari, assalamualaikum. Baru bangun tidur, assalamualaikum, pas itu. Tapi kalau selamat pagi Anda ucapkan sore hari, dibilang gila Anda. Selamat pagi, Pak, pagi. Siang hari dibilang pagi. Udah jam 1 masih pagi aja. Pagi-pagi bilang selamat malam, Pak. Lagi itu pelit, ngedoain cuma malam doang selamat. Siang mau mati, mau mampus, emang gue pikirin gitu. Ya kan, Pak? Tapi kalau assalamualaikum, semoga keselamatan senantiasa diberikan oleh Allah kepadamu. Bahkan bukan hanya sekedar keselamatan, warahmatullah, rahmat dan kasih sayang Allah berikan kepadamu. Bahkan juga wabarakatuh, keberkahan dari Allah semoga juga Allah berikan kepadamu. Lah ini enggak diganti dengan selamat pagi, selamat siang, ya silakan aja dah. Ya tapi saya rasa saya yakin assalamualaikum itu udah all in itu. Ya. Bukan cuma 3 in 1 itu, Pak. Segalanya in 1 itu udah. Ya, Pak ya. Udah segalanya dalam satu salam tuh udah mencakup, mau siang, mau malam, mau pagi, mau subuh. Ya kan, Pak ya? Mau kapan lagi, Pak? Mau di pesawat, mau di mana, asal yang di WC aja. Di tempat-tempat yang pas. Oke, Pak ya? Mau di kebun, mau di mana lagi, Pak? Dahsyat, Islam itu dahsyat. Tapi orang Islam ini kadang-kadang nggak ngerti ya. Orangnya keren, kalau ngikut-ngikut apa, Pak? Islam tuh udah keren gitu loh. Ajaran Islam tuh keren, Pak. Maaf, ya, saya sering ngajarin ke mahasiswa-mahasiswa, saya bilang, ayo, tunjukkan oleh kalian mana syariat Islam, ajaran Islam yang bertentangan dengan akal. Tunjukkan oleh kalian mana ajaran Islam yang mengajarkan sesuatu yang negatif. Ayo tunjukkan, saya sering nantangin mahasiswa itu, Pak, di kampus itu. Kalau saya ngajar mahasiswa, dia punya, ayo, Islam itu, ya, wa anallaha laisa bizzallamin lil abid. Hukum Allah itu enggak menzolimi siapapun. Jangankan hambanya yang baik-baik. Kalau soal beriman, Anda itu urusan kamu, katanya. Pokoknya kalau engkau sebagai hamba Allah mau beriman, mau enggak, mau soleh, mau enggak, bermaksiat atau tidak, hukum Allah tidak mau menzolimi Anda, saudara. Makanya itu dalam Al-Quran itu ada istilah ibad, ada istilah abid. Ibad itu artinya hamba-hamba Allah yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang beriman, itu ibad. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kau kepada Tuhanmu dalam keadaan kau ridho dan kau diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau dalam kelompok hamba-hambaku yang baik-baik, yang soleh-soleh. Bukan fadkhuli fi abidi, enggak. Fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, dan masuklah kau ke dalam surgaku. Tapi kalau dalam hukum, wa anallaha laisa bizzallamin lil abid. Abid dengan ibad itu plural jamak dari abdun, tapi pemakaiannya beda, Pak. Sama dengan an-najah itu kesuksesan, al-falah kesuksesan. Tapi kalau an-najah itu kesuksesan hanya di dunia. Kalau al-falah kesuksesan dunia akhirat. Maka lafaz sholat, lafaz adzan dan lafaz iqamah hayya 'alal falah, bukan hayya 'alan najah. Walaupun secara
kosakata an-najah dengan al-falah itu artinya sama-sama keberuntungan, kemenangan. Tapi dalam bahasa Arab pemakaiannya kalau al-falah keberuntungan dunia akhirat, bukan hanya keberuntungan dunia. Tapi kalau an-najah hanya keberuntungan di dunia. Teman kita sukses dalam belajar sampai dapat gelar doktor, kita ucapkan ma'an najah. Bisnisnya sukses, ma'an najah, congratulations, selamat. Kalau bahasa Melayunya tahniah. Itu an-najah, ma'an najah bahasa Arabnya. Tapi kalau al-falah itu keselamatan dunia akhirat. Jadi artinya hayya 'alal falah, mari kita gapai keselamatan dunia dan akhirat. Dahsyat bahasa Arab itu. Kok ke situ lagi udah kembali. Oke ya. Ini enggak selesai-selesai, ini panjang kemudian. Oke ya. Ya Allah. Coba bayangkan. Sampai Islam itu mengajarkan, Mbak, apabila saudaramu yang seiman itu mengundangmu untuk hadir dalam acaranya. Tapi dengan syarat ya, Mbak ya, acaranya bukan acara maksiat. Ya, Mbak. Kalau acara maksiat nggak boleh, haram bahkan kita hadir. Acara maksiat, bukan, tapi acara yang benar. Ada pernikahan, atau mungkin dia selamatan rumah, atau sebagainya. Kalau kamu tidak ada uzur syar'i, datang, Mbak. Tapi masyarakat kita saya nggak tahu, Pak ya. Ya, masyarakat kita saya nggak tahu. Mengadakan acara pesta pernikahan anak jor-joran, ngarepin uang kondangan dari jamaah, dari masyarakat yang datang. Dalam Islam itu yang namanya adakan pesta pernikahan itu gembira, semampu kita, nggak usah dipaksa-paksain. Yang wajib, yang diundang itu cuma datang, nggak wajib ngasih amplop. Ini yang anehnya lagi, maaf Pak, kalau kondangan pernikahan ngasihnya 200.000, orang meninggal 5.000. Aduh. Apalagi kondangannya di hotel, mewah. Ya dia mah udah mampu, ya Pak ya. Yang wajib itu cuma hadir. Ya kalau ada rezeki ya silahkan berbagi. Jadi budaya kita tuh dibalik Mbak, banyakan Mbak. Rasulullah bilang iya, kalau engkau menikahkan anak kata Rasul, aulim walau bisyatin. Adakan walimah, pesta, syukuran, walaupun kau mampu hanya memotong 1 kambing. Yang diundang wajib datang. Nah ini kagak, kalau kondangan yang dilihat amplop orang dulu. Wah, entar ngebalesnya kan gimana kan. Aduh. Akhirnya tetangga yang diundang pada ngasih amplop kosong, ngasih 5.000, pusing dia. Akhirnya ada itu, pernah terjadi itu Pak, habis acara pesta pernikahan banyak utang. Rugi. Bolak-balik udah ngutang di sana, ngutang di sini. Uang kondangannya ya jangan dipaksakan. Kalau memang ada rezeki ya silahkan. Rasa gembira dan berbagi kebahagiaan. Tapi jangan memaksakan diri. Oke Pak? Kita ini punya budaya tau bolak-balik aja Pak. Ada tetangga meninggal cuma 5.000. Padahal yang anehnya lagi maaf, sholat aja harus dibayar, kan bingung saya itu Pak. Orang yang nyolatin dikasih amplop, gimana ceritanya sih? Padahal kata Rasul, ketika Ja'far meninggal dunia dan diinformasikan ke Rasulullah, Ja'far meninggal, apa kata Rasul? Atimu ala Ja'far, fa'innahum yusgiluhumul mautu fala tusgiluhum, kata Rasul. Ja'far meninggal. Maka kita tetangga-tetangganya kasih makan kepada keluarganya. Kasih makan kepada kepada keluarganya. Kenapa? Fa innahum yusgiluhumul mautu fala tusgiluhum. Karena dengan kematian bapaknya saja itu, pongkol keluarga, kepala rumah tangga meninggal, itu dia udah sibuk, udah susah. Maka jangan kau tambah lagi kesusahannya. Jadi kita enggak, ada orang meninggal, saya tanya, alhamdulillah ada yang meninggal di sana. Kenapa? Dapat rezeki. Aduh. Jadi
Tebolak terbalik, Mbak. Orang lagi susah tuh mestinya ditolong. Ya terserah lah. Saya kadang-kadang begini di masuk pinter kan ya, soalnya saya bodoh, saya harus sampaikan. Jadi dalam beragama itu harus saling tolong menolong. Tunjukkan rasa simpatik, tunjukkan rasa kasih sayang. Nah, kan kasihan tuh Pak, orang yang kepala keluarganya meninggal, istrinya aja sedih, gimana anaknya sekolah, mau makan aja bingung karena dia yang cuma kerja, ibunya nggak kerja nggak apa, tapi habis itu akhirnya ya Allah dia harus menghidupkan anaknya. Kita yang semestinya menolong gitu loh, memberikan yang namanya perhatian sebagai tetangga, ya dengan cara kita lah, dengan cara apa yang istilahnya mungkin ya apalah namanya lah. Oke Pak. Nah, yang terjadi di masyarakat orang meninggal jadi apa Pak? Maaf ya, saya perlu sampaikan. Jadi dalam beragama itu rahmatan lil alamin. Kita kreatif sih kreatif, bikin kuliner, bikin minuman, tapi nggak dipikirkan dampak kesehatan daripada orang yang mengkonsumsi produk kita. Coba banyak macam-macam penyakit sekarang gara-gara makan nggak diapain Pak? Nggak dikontrol. Minuman ada ya Allah warna zat pewarna, wantek jadi pewarna, cuma dikasih gula doang. Supaya warnanya membuat orang apa? Wantek Pak, tahu nggak wantek? Apa wantek? Warna pakaian. Aduh. Saya punya kenal orang Mbak ya kebetulan wali santri saya Mbak. Adiknya meninggal kelas 5 SD. Abangnya ada di tempat saya. Adiknya terkena jantung. Dioperasi di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Habis 105 juta. Tapi karena dia dibantu apa semua, akhirnya bisa terkena ya ada kartu apa BPJS, akhirnya nggak bayar. Tapi alhamdulillah operasi pertama berhasil. 5 bulan setelah itu kambuh lagi itu penyakit jantung anaknya Pak. Dioperasi kedua kali. Akhirnya gagal dan meninggal dunia. Saya tanya, kenapa Pak? Kenapa Bu? Kok anak Ibu kelas 5 SD sudah terkena penyakit itu? Saya sebagai orang tua salah, nggak ngontrol makan anak saya. Anak saya itu kalau sudah minum, katanya apa aja diminum. Tak perlu saya sebutlah, soft drink yang macam-macam itu. Doyannya cuma minum itu. Bahkan makannya pun nggak mau yang namanya makan nasi gitu. Makan mie, makan apalah katanya, seenak dia. Anak kecil umur 11 tahun terkena penyakit jantung gara-gara makan dan minumnya nggak dijaga. Waktu di Jakarta saya kenal tetangga seorang anak muda umur 22 tahun meninggal dunia gara-gara kalau makan dan minum maunya nggak mau air putih. Maunya minuman khusus yang terpengaruh dengan iklan. Makannya silahkan apa, minumnya. Akhirnya Pak, apanya minum, apanya siang, malam, pagi, minum itu. Apa yang terjadi akhirnya Pak? Anak ini bermasalah lagi kesehatannya. Dan apa yang terjadi Pak? Tidur nggak bisa tidur, badan panas. Jadi kalau tidurnya gimana? Jadi dia disediain kasur busa, disiram dulu pakai air. 1 ember apa 2 ember, baru dia tidur di atas busa yang basah itu katanya. Jadi supaya nggak bau, besok busanya dijemur lagi. Nah, saya tanya gimana kalau musim hujan? Saya bilang ya udahlah, apa adanya katanya. Akhirnya nggak tahan juga meninggal, umur 22 tahun. Gara-gara salah makan dan salah minum. Kulinernya, minumannya yang dikonsumsi nggak diperhatikan.
Lah bagaimana nggak timbul berbagai macam penyakit kita nggak menjaga? Padahal Allah bilang kulu halalan thayyiban. Yang kamu makan tuh bukan cuma sekedar halal, tapi yang thayyib. Ya sudah tahu seandainya maaf kita ada terkena penyakit, misalnya sudah tahu misalnya asam urat kita tinggi, gula kita tinggi, minumnya yang memancing gula darah tinggi, asam urat naik, makannya yang memancing, ya itu namanya nggak toyib Pak. Oh enggak kan halal dong, iya halal, tapi makanan gitu nggak toyib lagi sama kita gitu loh Pak. Udah tahu darah tinggi, tensi darahnya 180, 200, hobinya makan durian. Aduh, bukan duriannya nggak toyib, durian toyib. Tapi untuk kesehatan yang model begitu udah nggak apa Pak, udah nggak toyib gitu loh, udah nggak pas. Ini kan Allah yang bilang ini kan halal, iya halal. Tapi untuk tubuh kita sudah nggak toyib gitu. Jelas Pak. Islam itu dasar loh, membangun peradaban tuh sampai seperti itu Pak. Oke, jika yang telah disebutkan tadi merupakan sebagian dari kewajiban-kewajiban yang dianjurkan oleh agama yang mulia ini, maka bagaimana dibolehkan bagi seorang untuk mengucilkan saudaranya, memutuskan persaudaraan, dan berpaling kepadanya? Tidak diragukan lagi bahwa akhlak-akhlak yang telah disebutkan tadi merupakan akhlak yang bertolak belakang dengan adab-adab Islami. Cuek, nggak peduli. Sekarang ini ada istilahnya ngebully. Aduh. Ya bercanda ya silahkan lah. Tapi kalau kita tahu teman kita, saudara kita, kalau kita ngomongin kayak gitu dia nggak suka ya tinggalkan. Jangan diteruskan. Akhirnya tersinggung, marah, berantem ya Pak ya. Kita kan tahu toh bahwa kan ada teman-teman saya punya kawan Pak, jadi tokoh nasional dan dikenal dengan nama apa? Ya kita waktu di pesantren dulu udah meninggal dia. Waktu di pesantren dulu karena gayanya seperti itu kita gelar dengan nama itu gitu loh Pak. Akhirnya nama itu terkenal, di ceramah kemana-mana kayak se-Indonesia di TV apa semua, dia nggak menyebut nama dia dengan sebutan itu. Itu kita dulu di pesantren yang ngasih nama dia, dia happy nggak ada masalah. Tapi kalau kita udah tahu teman kita, misalnya kita namain itu dia nggak suka, ya udah nggak usah teruskan. Ya kan kalau udah ketemu sama teman kan kadang-kadang nggak pernah manggil nama ya Pak ya. Oi, halo. Ya kan tuh, apa aja dipanggil udah. Gentong loh, katanya gentong orang dipanggil. Kuncen, kadang-kadang dipanggil, coet katanya, aduh coet. Ya kalau kita tak, lain kalau dia happy gitu loh Pak. Kalau dia nggak happy, pokoknya dalam Islam itu apa yang membuat hubungan persaudaraan ini renggang, jangan lakukan dan jangan teruskan. Dasar ya Pak ya. Oke, diharamkan bagi seorang muslim untuk mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau memang niatnya adalah mengucilkan. Ya. Disebutkan di dalam syarah Al-Iqna, dan pengucilan yang diharamkan itu akan lenyap hukumnya dengan dia mengucapkan salam, diajak damai. Karena salam itu merupakan sebab munculnya perasaan cinta kepada sesuatu yang baik. Dalam hadis Nabi, Rasul bersabda, Assalamu yaqta'ul hijran. Salam itu dapat membatalkan yang tadinya pengucilan. Dan menunjukkan akan hal ini apa yang disebutkan dalam hadis pada bab ini adalah ya, subhanallah, yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Keduanya bertemu namun mereka berdua saling membelakangi dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memberi salam terlebih dahulu. Untuk itu maka lenyapnya hukum pengucilan itu disebabkan karena salam, dan inilah yang merupakan mazhabnya jumhur atau kebanyakan ulama. Jiwa manusia, ya, jiwa manusia itu pada dasarnya senang untuk menghukum dan mengadakan pembalasan, apalagi kalau dia kesel. Pak, manusia itu nanti pada suatu saat kita bahas. Saya membahas hal ini sampai 4 pertemuan di satu taklim ya Pak ya.
Jiwa manusia itu terbagi dua. Ada yang konkret, ada yang abstrak. Ya. Yang konkret itu adalah fisik. Fisik, dari ujung rambut ke ujung kaki. Itu fisik. Dan fisik ini kata Rasul, Allah nggak melihat. Dan Allah nggak minta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena tampilan fisik ini nggak bisa diorder-order, Pak. Orang tua maunya anaknya ganteng, tahu-taunya pas keluar hitam. Ya kan, Pak? Nggak bisa, Pak. Tampilan fisik itu kita nggak bisa order-order, Pak. Itu kita terima jadi. Kita nggak pernah minta lahir sebagai laki-laki. Perempuan pun nggak pernah minta lahir sebagai perempuan. Yang ganteng, yang cantik, yang kulit hitam, yang kulit putih, yang pendek, yang pesek nggak pernah minta. Dia maunya ya ganteng, maunya ya cantik. Ya kan, Pak? Makanya Allah nggak melihat tampilan fisik manusia. Jangankan melihat, minta pertanggungjawaban pun tidak. Tapi yang dilihat oleh Allah, apa yang ada di hati kita dan apa yang kita lakukan. Oke? Nah, apa yang ada di hati itu ada nanti yang disebut dengan al-qalbu. Ada nanti yang disebut dengan ya al-lubbu. Kita sering mendengar kata-kata ulul albab. Apa ulul albab? Itu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ulul albab. Al albab itu adalah jamak daripada al-lubbu. Lubbu itu hati yang bersih, yang apa adanya, yang enggak ada lagi yang namanya ya nggak ada intrik-intrik lagi, itu namanya albab, al-lubbu. Ada lagi al-fuad, ya, al-fuad. Al-fuad itu hati, tapi hati yang berhubungan dengan emosi. Kalau al-qalbu, hati yang biasanya perasaan, rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu, rasa marah, itu al-qalbu namanya. Oke, ada lagi pada diri manusia itu namanya an-nafsu, jiwa. Jiwa ini macam-macam. Jiwa yang paling jelek an-nafsu al-ammarah bisu. Jiwa yang di bawahnya lagi ya, tapi nggak terlalu dahsyat kayak an-nafsu al-ammarah bisu apa? Jiwa yang selalu memerintahkan orangnya untuk berbuat jahat dan berbuat kejam dan sadis. Kalau dia yang ngerinya orang yang punya al-ammarah bisu ini kalau jadi pemimpin, Mbak, nggak merasa bersalah walaupun banyak korban berjatuhan. Dan dia akan melakukan apapun untuk menutupi kesalahannya, walaupun dia tahu dia salah. Bahkan orang-orang yang mempermasalahkannya akan dipersoalkan oleh dia. Ngerinya orang yang an-nafsu al-ammarah bisu ini kalau dia jadi pemimpin, banyak orang yang jadi korban keserakahannya. Ada nggak pemimpin yang model begini nih, Pak? Ada. Ya, kayak Netanyahu ya, Pak ya. Ya Allah, bukan Pak, bukan. Ya, itu urusan Bapak deh ya. Ada an-nafsu al-lawamah, jiwa yang cenderung untuk membuat dia melakukan perbuatan yang enggak baik. Nah, ada lagi an-nafsu ya al-mulhamah. Nah, ini kalau al-mulhamah ini 50-50. Kalau lagi benar, kalau lagi nggak benar. Yang terserah ini, mana yang dominan. Kalau yang dominannya adalah yang negatif, dia selalu melakukan kejahatan, walaupun kadang-kadang sadar. Nah, kalau dia dominan yang baik, baiknya bukan main. Tapi kalau lagi nggak sadar, kacau juga gitu loh, Pak. Nah, ada yang baik itu an-nafsu al-mutmainnah. Nah, an-nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini adalah lahir ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jiwa yang tenang ini akan lahir dengan selalu berzikir dan ingat kepada Allah dan tidak lupa diri. Oke ya Pak ya, mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bahas pembahasan seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan hubungan dan silaturahim di kita mudah-mudahan semakin erat. Dan seandainya terjadi konflik-konflik apapun, cepat kita reda dan cepat kita selesaikan. Dan jangan kita menjadi, maaf, ya,
kompor yang cuman kerjanya manas-manasin. Semestinya terjadi hal itu cepat dipadamkan, jangan dipanas-panasin. Mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau enggak kita tutup. Nggak ada. Oke, kita tutup. Nggak ada Pak Komsin. Ada Pak Komsin dia. Kemana nih Pak Ketua kita ini? Hah? Oh, kerja. Ya. Oke, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh